dihandap 12 dihandap halaman opat jajaran 12 dihandap dibuka sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala far'un eling ariya eta hiji cabang lau adkhala lamun seuk ngasupkeun saha al mutawaddi'u jalma anu wudu yadahu kana leungeunna eta jalma anu wudu bi qasdil ghasli kalawan tujuan ngumbah anil hadasi dina hadas aula bi qasdin atawan teu kalawan ngamaksud ba'da niyatil junubi dina sanggeus niatna jalma anu junub au taslisi wajhil muhdisi atawa sanggeus nilukalikeun wat beungeut-beungeutna jalma anu boga hadas au ba'dal ghuslatil ula atawa dina sanggeus kumbahan anu kahiji in qasada lamun ngamaksud eta jalma al-iqtisara kana ngawungkul alaiha kana kumbahan anu kahiji bila niyatil tirafin kalawan teu make niat nyium
wala qasdi akhdhil ma'i jeung henteu kalawan ngamaksud nyokot cai di ghardin karena tujuan akhara anu sejen soro maka jadi eta cai musta'malan eta musta'mal bin nisbati dinisbatkeun li ghairi yadihi kasalian leungeunna eta jalma falahu maka eta meunang kasih jalma ayaghsila ari ngumbah eta jalma bima kucai anu fiha anu aya dina leungeuna baqiya sa'idiha kanu nyesa tina hasana eta leungeun wallahu a'lam bissawab ilal madhi wal ma'af. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Athhar wa ashabil akhyar adada ya'mil laibdali amma ba'd. Sadacan sebelum dilanjutkan kepada penjelasan yang kita baca, ada merupakan pengumuman untuk para jamaah yang hadir pengajian di tempat ini setiap pagi. Dangukeun ibu-ibu tong ngarobrol, dangukeun. Tong ngarobrol, dangukeun. Yang pertama, pengumuman kepada semua. Yang pertama, kitab yang dibagikan kepada jamaah, baik itu Tafsir Jalalain dan kitab Fathul Mu'in, tidak dipungut biaya sedikit pun. Gratis. Gitu. Ya. Itu dipungut biaya. Ya. Margi eta itu kitab dan Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, ada orang yang sosial, dia ingin pahala, ya, mendapatkan pahala dari pengajian, tapi mereka mungkin tempatnya jauh, belum sempat menghadiri ke pengajian. Ya, kata sadayana. Jadi semua kitab Fathul Mu'in yang dibagikan, ya, di pesantren Darussul Pusat pengajian pagi dan kitab Tafsir Jalalain semua gratis.
tidak dipungut biaya sedikit pun, ya. Jadi kalau ada yang memungut biaya, ya, biaya kitab itu harus lapor ke Pak Ustadz aja, ya. Karena Buya menginstruksikan kepada semua bahwa mengumumkan, ya, kitab yang telah dibagikan adalah gratis, sodakoh, hadiah, wakaf jariyah, ya, itu supados ngalir ganjarana kanu wakafna, itu yang pertama itu. Jadi jangan ada di bapak-bapak, di ibu-ibu yang memungut uang untuk penggantian kitab. Jangan ada, tidak boleh, ya, tidak boleh ada dari kaum bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang mengambil atau memungut untuk penggantian biaya kitab tafsir Jalalain atau biaya kitab Fathul Muin. Jangan, ya. Terkecuali aduh ieu teh loba duit kuring teh kamanakeun duit teh Pak RW. Alhamdulillah pada saat ini kita dihadiri oleh Bapak Kades. Bapak Kades Pak Ujangnya, Kang Ujang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah oleh Allah. Para pejabat semua diberikan istiqomah oleh Allah. Hajat-hajat yang baiknya digabul oleh Allah. Bisa membimbing masyarakat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Piraku kadesna hadir, piraku masyarakat teu hadir, kudu era tuh. Bapak Kades teh sibuk, jelema sibuk, tapi menyempatkan untuk alhamdulillah. Ai urang sibuk naon? Pang sibukna nguruskeun sakelurahan sadesa. Terus Pak Kadesnya nguruskeun tapi kaburu ke pengajian. Ai urang nguruskeun sakumaha? Saimah ge teu kaburu kobolo sadekade sadesa. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan doakan oleh kita semua para pejabat dari Bapak Kades, Bapak RW, Bapak RT semua, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Allah jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara, untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Kartos sadayana kartos. Jadi tidak ada pungutan biaya untuk penggantian apa? Kitab-kitab yang sudah dibagikan. Andai kata dari jamaah, saya ini kebetulan hari ini gol peroy. Gimana ini saya punya uang lebih? Tinggal lapor ke Buya saja, ya. Datang ke Buya ini punya lebih, kebetulan Buya lagi bangun. Nah, itu ya. Itu. Pilih aya nu loba duit, bingung mikeuna ka saha, ya, sumping we ka Buya, gitu, ya. Insya Allah lagi bangun, insya Allah diperuntukkan untuk pembangunan. Amin. Dan didoakan semuanya mudah-mudahan lapang rezekinya, jembar rizkina yang halal, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama itu. Nanti ibu-ibu sudah mendengar kade tompoh gitunya. Jadi teu aya pungutan naon biaya dari pembagian kita. Yang kedua, alhamdulillah ini jamaah luar biasa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semenjak diadakan pengajian ini ada jamaah yang memang mempunyai inisiatif sendiri, ya. Inisiatif artinya dia punya niat baik. Apa niat baiknya? Biasanya itu jamaah itu suka mengulilingkeun naon? Dompet. Gitunya sok aya. Dari Buya sangat berterima kasih kepada semua jamaah yang sudah melaksanakan kebaikan. Ya.
Hanya untuk saat ini, dari saat ini dompet itu jangan keliling lagi. Untuk saat ini, dari mulai sekarang jangan keliling lagi. Ya. Kalau memang ada tujuan ingin sodakoh ke Buya, syaratnya satu, barangnya halal, duitna tina hasil nu halal. Ya. Usahakan, sabab lamun tina hasil nu haram sarua jeung ngaracun Buya. Ngaracun ngaranna, ya, kudu nu Yang kedua, jangan karena malu. Ulah karena era aduh isinnya. Ulah mun emang bade masihan sing ikhlas karena Allah. Ngerti ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Atas insyaallah oleh Pak Ustadz Ajang disiapkan kotak amal nanti di luar. Dan itu bagi memang yang ingin sedekah. Ya. Jadi sekali lagi jangan karena terpaksa. Jangan karena malu. Sarua jeung ngaracun kaajengan gitu teh. Nya tungtungna elmuna eta ajengan teu manfaat. Al-akhdhu min wajhil haya haram. Kita mengambil sesuatu, dia memberinya karena malu, itu kita mengambilnya haram, nggak boleh. Karena jadi kalau memang ada niat baik lillahi ta'ala, silakan. Insya Allah disiapkan oleh Pak Ustadz Ajang untuk kotak amal, ya. Bagi yang memang ingin sedekah, silakan berapa saja, itu terserah. Ya, karena bilih kieu aduh aing rek gaji teh keur kancleng eta bahaya. Tungtungna gara-gara si kancleng teu ngaji. Nah iya bahaya. Karena jangan sampai terjadi seperti itu. Buya tidak mengharapkan para jamaah memberi, tidak. Tapi kalau jamaah mau memberi silakan. Welcome cenah kitu. PRW welcome. Itu Pak Kades ya. Saya tidak mengharapkan jamaah memberi, enggak. Tapi kalau jamaah pribadi, saya ingin ini uang untuk kemanfaatan, ya pesantren, untuk yang ngaji santri, untuk Buya, silakan. Tapi jangan sampai ada karena terpaksa dan karena malu. Ulah. Mun karena era tong waka dibikeun. Leungitkeun heula karena era. Ya. Juga harus yang hasil yang halal, ya itu. Atau hasil kasarina, ya nu dihariwangkeun gara-gara si kenceng jadi teu ngaji. Gitu, gara-gara si itu guru kita Abuya radhiyallahu anhu. Paling anti beliau meminta, itu paling anti. Cadu Buya meminta ka anak ka santri cadu. Cadu Buya minta kanu ngaji cadu. Itu Buya, didikan Buya. Artinya mendidik supaya ikhlas. Orang yang mengajarnya ke atas. Tapi kalau Buya diberi sama jamaahnya, ini terima. Ke atas ya, kada tong salah paham deui. Oh berarti ini mah tong merek kamu yang lain gitu. Tong salah paham, kudu ngarti ya. Aduh, gagal paham ngaran begitu. Buya mah tong dibere ayeuna mah teu narima lain. Tong gagal paham. Kartosnya. Itu kartos. Ibu-ibu kartos. Begitu. Tinggal ibu ya keur ngabangun atuh. Kartos. Kan tadi teh apa ya, Pak Kades ya. Tong karena kapaksa, tong karena isi. Kartosnya. Kadang-kadang ini masalah yang sepele ini bisa mengakibatkan berbahaya. Gara-gara kencleng jadi eureun ngaji, tanya bahaya. Si kencleng teh. Ya. Karena jadi Buya sepuh mah cadu minta kanu ngaji. Bahkan Buya itu bukan meminta, memberi. Masya Allah, itu Buya. Kalau santri dulu pulang lebaran, Buya panggil, nih buat ongkosnya. Tuh mobilnya rek lebaran teh, tah bajuna, tah kopiahna, tah sarungna. Anturkeun ka imahna masing-masing. Tuh itu
Itulah ulama akhirat. Bukan mengambil keuntungan, bukan, tapi memberi keuntungan. Kehartas. Ikuti akhlak Buya agar bermanfaat ini ilmu. Karena kalau niatnya nggak baik, jangan harap akan bermanfaat ilmu kita. Sanajan unggah poe ngaji tapi niatna salah, wa manfaat ilmu. Imma salah niat nu ngomongna, wa inna salah niat nu ngadengekeunana. Jadi kita yang ngomongnya nih, saya harus benar niatnya. Dan yang mendengarkan, yang mengajinya pun harus baik niatnya. Harus saling menolong, saling bantu di dalam kehartas. Tong era ki, aduh daerah ngere 2000 gitu kumaha. Keun bae. Ya, baheula aya jelema mere cai kagogog di hampura dosana. Gara-gara mere cai kagogog eta gogog. Ada orang yang memberi air putih kepada seekor anjing. Dia itu ahli maksiat, tapi karena ada rasa sayang kepada seekor anjing, dia pun makhluk Allah, yang mana airnya itu di dalam sumur harus turun ke bawah, sedangkan seekor anjing ini tidak bisa turun ke bawah. Lalu dia turun ke bawah, ambil itu air dengan sepatu dia, diberikan kepada seekor anjing. Padahal dia ahli maksiat, karena ada kasih sayang, sedekah kepada seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Kehartas, ini yang kita harap. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan besar dan kecilnya, tapi kadar ikhlas atau tidaknya itu. Nya gede nya ikhlas, saya tak perlu gitu. Nya gede nya gitu. Cacak leutik ikhlas we, wah geus hebat ganjar komo lamun gede bari. Ya. Jadi kadarnya kadar ikhlasnya. Kehartas sadayana. Ya, saya tekankan ini takutnya nanti gara-gara bab kenceleng jadi areureuh Pak RW urun haji, Pak RT, wah bahaya, ini musibah besar ini. Pak Kades jadi urun haji nih. Jadi musibah gede ya gara-gara si kenceleng teh. Atas sadayana ya dibahas teh margi upami bab artos mah sensitif. Aduh bab duit mah gitu. Ya beda ya. Mudah-mudahan ini murni semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat-niat yang tidak baik ya, supaya kita pulang dari pengajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa itu? Kedua. Yang ketiga akan dibentuk kepengurusan pengajian. Untuk apa? Silaturahim. Ya, mungkin nanti ada yang sakit, kita tahu ya, kita layan, kita longo, mungkin ada apa-apa, sama-sama silaturahim. Jadi nanti dibentuk kepengurusan, bab keamanan siapa, bab kesehatan siapa, ya kita saling membantu. Dan itu memang ajaran Rasulullah. Dan Allah telah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling mengingatkan itu ya. Jadi insyaallah nanti dibentuk kepengurusan pengajian ya itu. Kemudian ya lalu memasukkan data-data nama-nama, maksudnya segitu ya. Jadi jamaah ini ditulis namanya siapa, nanti kan dikontrol kemana ya, kemana. Nah, nanti bisa saling membantu. Oh, si eta teh teu ngaji teh teu boga beas, urang aya beas banggul ku urang, ieu isukan mengaji deui nya gitu. Kitu guruna teh urang silih mika ya. Oh, geningan sakit sok, urang boga motor boga mobil, anter ka dokter. Teu boga duit, urang aya duit sok bere keur obatna keur kitu maksudna ya. Ngarah sasarengan dina kasa ngarah ukhuwah Islamiyah ieu kuat ya. Jangan sampai ukhuwah lemah ya. Ukhuwah Islamiyah kuat. Kadituna urang bakal kenging pitulung Allah. Karena sadananya itu seperti itu. Kemudian kepada semua jamaah dijelaskan di dalam kitab Is'adur Rafiq
halaman 23. Is'adur Rafiq halaman 23. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u bahwa seseorang, ma'aman adalah berkumpul bersama orang, bahkan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kita mengidolakan seseorang di dunia, hati-hati, karena yang kita idolakan itu akan bersama kita kelak di akhirat. Harus ibu-ibu tong ngarobrol damukeun. Almar'u ma'aman ahaba. Perwe almar'u ma'aman ahaba sauti kita. Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Artinya almar'u bahwa seseorang, ma'aman dia akan berkumpul beserta orang, ahabba yang ia cintai, yang ia idolakan ketika di dunia. Hati-hati, siapa yang kita idolakan di dunia, itulah yang akan membarengi kita kelak. Kita akan bersama yang diidolakan oleh kita. Maka cintai para kekasih Allah, para aulia, cintai mereka. Orang-orang soleh cintai, para ulama cintai, para habaib cintai. Ya, orang-orang mukmin cintai orang-orang baik. Kenapa? Keuntungannya akan kumpul dengan mereka kelak di akhirat. Amin. Ya, ini yang kita harapkan. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh kita, ya Allah, sangat jauh. Ya, sangat jauh. Untuk mengundang rahmat Allah, ampunan Allah, maka kita sangat jauh. Ini ada suatu kabar gembira dari Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai kelak di akhirat. Kalau dia cinta ulama, meskipun dia belum jadi ulama, bukan ulama dia di dunianya, tapi dia mengidolakan ulama di dunianya. Dia belum jadi orang soleh, tapi dia mengidolakan orang soleh di dunianya. Dia bukan para wali Allah, tapi dia mengidolakan para wali-wali Allah. Kelak di akhirat kumpul dengan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada hikayat. Ada seseorang jamaah. Seorang jamaah ini meninggal. Jamaah Buya Sepuh radhiyallahu. Jamaah Buya Sepuh dia meninggal. Dia rajin ngaji, hadir ke majelis taklim Buya, ikut pengajian Buya. Ya, ke Komar ikut pengajian Buya. Cinta kepada ulama. Intinya beliau itu cinta kepada ulama. Padahal bukan ulamanya. Orang biasa, orang awam kayak kita, orang awam. Tapi dia sangat cinta kepada Buya radhiyallahu. Sehingga orang ini karangan-karangan Buya dihafalkan oleh Nadoman Abda Ubi, Su'abul Iman, Azkiyah, dihafal, diulang-ulang. Di mana-mana dia itu yang dibaca itu nadom Buya. Ketika dia meninggal, seorang ibu-ibu, nenek-nenek. Ketika dia meninggal, nggak lama dimimpikan oleh anaknya. Di dalam mimpi itu tersebut, ini anak setengah sadar, setengah tidak.
Disebut sare ente, disebut sare ente sare. Setengah sadar. Akhirnya ini anak bertanya kepada ibunya, "Ma, bagaimana keadaan emak di alam kubur setelah meninggal?" Kata ibunya, "Neng, ripuh emak di alam kubur. Ripuh emak di alam kubur." Allahu Akbar. Ini renungan kita. Lalu si nenek-nenek ini berkata kepada anaknya, "Neng, emak ripuh di alam kubur. Dan alhamdulillah aja, suping buya. Masya Allah, suping buya. Jangan mata, jangan kasur. Di hari tak mati genah di alam kubur. Masya Allah, kita punya guru dikasih Allah. Dia akan menyelamatkan muridnya kelaknya. Masya Allah. Nah, itu guru yang seperti itu yang kita cari. Yang mana pada saat ini sudah sulit. Guru-guru yang seperti itu yang ikhlas dalam mengajarnya. Penuh rasa takut kepada Allah. Karena Allah mengajarnya. Karena Allah amal soleh. Sudah jarang saat ini. Maka para jamaah sekalian, antum sekalian belajar ini bukan kepada saya, kepada Abu Yaniyat kan. Saya juga kotor. Belum pantas untuk mengajarkan, mencerah, memberikan penjelasan. Belum pantas karena masih kotor. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah punya guru bisa menolong muridnya di alam kubur. Mudah-mudahan kita pun kelak di akhirat ditolong oleh guru kita. Ketika saat Buya datang memberikan kasur dan bantal, saat itu tenang, bahagia, tidak repot di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk murid beliau. Dia aku murid beliau, mengikuti jalan beliau, mengikuti akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Keharas, ya. Saya lain sim kuring, aku loba murid, nah lain murid itu, yang muridmu ya hukum, lain murid sim kuring, lain murid sim kuring lain dah yang loba murid lain itu, yang kayak syafaat di guru, mudah-mudahan Buya di alam kubur nak bigah kusir dan jamaah ngaraos, ras kena ancaman tanah. Buka mantan di alam kubur dah. Lebih jauh juga raus dah. Di jamaah nabihan kami kah mantan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita alhamdulillah wa syukurillah. Maka kita jangan sampai memutuskan hubungan dengan ulama. Jangan kita memutuskan hubungan dengan seorang guru, apalagi guru itu guru mursyid. Jangan, siapa kita, siapa mereka. Kita ini banyak lupa kepada Allah. 24 jam lupa kepada Allah. Sedang sholat saja kita lupa kepada Allah, apalagi di luar sholat. Sedang zikir saja kita, sedang menyebut nama Allah, hati kita banyak lupa kepada Allah, apalagi kita sedang tidak zikir kepada Allah. Kita banyak lupa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang baca salawat saja kita kadang lupa kepada Rasulullah, apalagi sedang tidak membaca salawat. Oleh karena ibadah Allah, jemaah sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Kita punya guru luar biasa, kekasih Allah yang bisa menolong muridnya di alam kubur. Mudah-mudahan kita kelak di alam kubur ditolong oleh beliau, berkumpul bersama beliau, mendapat syafaat beliau, diaku murid beliau, berkumpul dengan beliau, satu rombongan dengan beliau,
fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitab, kembali lagi kepada kitab Is'adur Rafiq. Qala Bishr bin Harith, berkata Sayyidina Bishr bin Harith radhiyallahu anhu. Maka insyaallah untuk kedepannya ya, Nazam Buya kita baca juga. Ya, kita baca. Beliau mengarang, kadang-kadang tidak tidur malam tuh. Ngarang untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita seorang muridnya, seorang pengikutnya, untuk kita pengidolanya. Ya. Gitu. Insyaallah nanti buku Nazam Buya kita baca, meskipun hanya 5 menit atau 10 menit, kita mengambil keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal. Kemudian Imam Bishr berkata, Qala Bishr bin Harith, berkata Imam Bishr bin Harith radhiyallahu anhu, ra'aituhu alaihi salatu wassalam. Imam Bishr berkata, ra'aituhu, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin melihatnya yaqadatan, secara terang-terangan, mungkin dalam mimpi, mungkin. Karena ini ulama, wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk bermimpi dengan Rasul itu bukan barang sepele. Sulit dan sangat sulit. Sulit. Urang mimpi jeung buyang hese, komo jeung Rasul. Butuh kebersihan hati. Butuh kebersihan hati. Dan ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayarahu fil yaqظah. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, jadi bermimpi melihat Rasulullah, dia akan melihatku secara terang-terangan. Khususnya ketika sakaratul maut akan dihadiri oleh ruh suci baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk bermimpi dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bermimpi dengan Rasulullah itu penyebab meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, mudah-mudahan semua kita santri, semua anak kita semua jamaah muslim itu semua mudah-mudahan mendapatkan rezeki, dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ini ada seseorang, dia tiap malam mimpi Rasulullah SAW. Tiap malam mimpi Rasul. Tiap malam mimpi Rasul. Ayo orang geus acan. Aduh, bujang-bujang. Ya, terus. Ini orang tiap hari mimpi Rasul. Suatu hari, suatu malam dia pada saat itu tidak dapat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pas. Besoknya gelisah. Biasa mimpi Rasul, ini enggak mimpi, gelisah. Gelisah, apa dosa saya? Oh, ingat apa dosa? Itu orang-orang baik seperti itu. Orang-orang baik itu ingat dosa, bukan ingat kebaikan, bukan. Orang-orang baik itu mengingat kesalahan dirinya, bukan mengingat kebaikan dirinya. Itu orang-orang baik. Lain ingatkan kehadiran urang ka batur, tapi gigit-gigit dosa urang ka batur. Dosa urang ka pamajikan, dosa urang ka salaki, dosa urang ka anak, dosa urang ka kolot, dosa urang ka tetangga, eta diingat-ingat. Lain ingat-ingat kehadiran urang ka batur lain. Itu bukan orang baik. Bukan kelakuan orang baik. Tapi kelakuan orang baik mengingat kesalahannya kepada orang lain. Dia periksa, apa ini salah saya, dosa saya apa. Dia perbanyak sholawat, gak mimpi juga. Segala cara dia cari agar supaya bermimpi dengan Rasulullah. Akhirnya bertanya kepada seorang ulama di situ. Coba kamu. Coba kamu ingat-ingat apa dosa kamu itu sampai kamu tidak dapat bermimpi Rasulullah. Akhirnya diingat-ingat, Allahu Akbar. Ingat aina mah. Naon dia teh? Saya itu kemarin silaturahmi kepada saudara saya. Kemudian saya mau ikut ke kamar mandi, melewati ruangan tengahnya, sedang disetel TV, keur nyetel TV. Anu eta TV teh aya awewe keur dina berita.
Saya nggak sengaja lihat itu gambar perempuan yang ada di TV. Saat itu saya nggak bisa lihat Rasulullah SAW. Allah, pantas urang mah udah matahna dipakai tinggal itu haram wae. Karena eta gambar TV bari make tiung deh. Jadi Arab lain di urang mah urang kitu nya. Rupi-rupi. Jadi Arab make tiung. Penyiar TV nggak sengaja melihat. Itu nggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Akhirnya taubat orang tersebut, tidak akan sekali-kali lagi mengerjakan seperti itu. Akhirnya besoknya dapat bermimpi lagi dengan Rasulullah. Bagaimana kalau orang yang sengaja melihat yang halal? Karena akhirnya kita akui dosa kita. Banyak istighfar kita. Banyak istighfar. Mudah-mudahan melihat Al-Quran ini menjadi penghapus dosa-dosa mata kita. Maka jangan sampai nggak lihat Quran. Lihat Quran dengan iman, dengan mengagungkan, dengan cinta kepada Allah. Insya Allah menjadi penghapus dosa-dosa mata kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam mimpi tersebut faqala ya Bishru. An-Nabi SAW bersabda, ya Bishru, hai Bishr, atadri, apakah engkau tahu? Atadri, apakah engkau tahu? Lima rafa'akallahu ta'ala, mengapa Allah mengangkat derajatmu setinggi-tingginya? Baina akranika, min baini akranika, dari teman-temanmu. Di antara teman-temanmu yang tinggi derajat itu kamu. Kenapa kamu diangkat derajat setinggi itu? Sehingga bisa melebihi teman-teman kamu yang satu derajat dengan kamu. Ini kita perhatikan ya, supaya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dimuliakan oleh manusia pasti tidak ada nilai kemuliaan di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang sampai kita gembira dimuliakan oleh Allah ya, dimuliakan oleh manusia. Tapi tidak ada nilai kemuliaan di sisi Allah. Yang kita cari ini kemuliaan di sisi Allah. Ya, bukan kemuliaan di sisi manusia. Itu bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita menjadi orang mulia. Itu yang kita cari. Lalu Gultulah, kata si Nabi Syed, ya Rasulullah, saya tidak tahu mengapa saya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi teman-teman saya. Tidak tahu saya. Qala, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dicatat supaya kita betul-betul kita bisa melaksanakan sekuat tenaga kita, semampu kita, agar kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah seperti si Nabi bin Harits radhiyallahu anhu. Yang pertama, diangkatnya derajat kamu melebihi teman-teman kamu adalah bittiba'ika li sunnati. Yang pertama, karena kamu betul-betul mengikuti sunnahku, kamu betul-betul perhatian terhadap sunnahku. Berjamaah tidak tertinggal, sholat berjamaah tidak tertinggal, qiyamul lail kamu tidak tertinggal, sholat duha tidak tertinggal, qobliyah ba'diyah tidak tertinggal, sedekah tidak, segala sunnah-sunnah Nabi kamu tidak tertinggal. Karena kamu betul-betul mempertahankan, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dah nu matak ngaluhurkeun derajat teh lamun urang daek nuturkeun Kangjeng Rasulullah. Naik derajat kamu jadi jelema mulia di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan semua saudara kita, orang-orang ya, semua muslimin muslim mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa, bukan perkara remeh, tapi perkara luar biasa. Apa keuntungannya? Minimal bagi orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan dua perkara minimal. Minimal itu paling sedikit. Yang pertama, yuhibbukumullah. Orang tersebut dicintai oleh Allah. Amin. Ya, kita laksanakan sunnah Nabi. Ya.
Sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi itu sholat berjamaah, jangan tertinggal, terutama sholat subuh dan isya. Itu Pak Kades, sok intruskeun Pak Kades, berjamaah subuh dan isya ulah kakan. Masyarakat Lagadar khususnya tidak boleh tertinggal sholat berjamaah, khususnya subuh dan isya. Masya Allah. Ya. Yang pertama dengan sebab mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Jadi kita jangan menyepelekan sunnah Nabi. Ya, jangan menyepelekan sunnah Nabi. Yang kedua keuntungannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Dihampura dosa urang ku Allah. Di mana urang benar-benar Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Zahirnya dan batinnya, luarnya dan hatinya. Jasadnya dia mengikuti Nabi, hatinya pun dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa khidmatika as-salihin. Penyebab diangkatnya derajatmu karena kamu khidmah, membantu orang-orang soleh. Kami itu tukang membantu dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan pikiran, dengan segala sesuatu amal soleh. Karena kamu, hidup kamu membantu kepada orang-orang saleh, Allah angkat derajatmu melebihi teman-teman. Masya Allah. Dunia kurang niat khidmah we ayeuna, kurang ngaji khidmah kabuya, ya kabuya sepuh khidmah we. Niat orang ngebungahkeun guru urang, niat khidmah kabuya, dah khidmah. Ya, khidmah ini luar biasa. Maka ada keterangan man khadam qadam. Man khodam kodam. Siapa orang yang meladeni ulama, membantu ulama, baik dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan apapun amal soleh, kodam, dia akan menjadi orang yang terdepan di dalam kebaikan. Oh, jadi jelma sukses. Jadi jelma naon? Sukses. Jam 8. Baru 2 ya. Nah, kita mudah-mudahan ya kita dapat mengamalkannya. Amin. Ya. Masih ada lagi 4, semuanya 4. Ya. Nanti insya Allah bersambung esok ya. Mudah-mudahan semua diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita yang baik dunia maupun akhirat mudah-mudahan secepatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan pejabat-pejabat kita menjadikan pejabat yang saleh dan salihah. Pejabat yang saleh dan salihah. Pejabat-pejabat yang saleh dan salihah diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah dalam melaksanakan amal saleh, meninggalkan segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan yang ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mendorong kepada amal saleh, ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan, kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita khususnya dan di negara muslimin umumnya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita yang baik, segala hajat kita yang baik, segala hajat kita yang baik, dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir umur kita Allah jadikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Para ulamanya mudah-mudahan diberikan panjang usia oleh Allah, sehat wal afiyah, diberikan istiqamah selama-lamanya istiqamah, dan mudah-mudahan ilmunya dijadikan ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat yang barakah, yang menghadirinya mendapatkan keberkahan, yang hadirnya pada saat ini khususnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren dan pusat khususnya umumnya kepada semua tempat-tempat yang mulia, Allah terima segala amal baik mereka, baik dengan tenaga atau harta atau apa saja amal salehnya, Allah terima dengan
dengan Allah terima amal kebaikan mereka dan Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Allah kabulkan hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat. Allah berikan istiqamah mereka, diberikan turunan mereka, jadikan turunan yang saleh dan salihah, digabul hajat-hajat mereka, diselamatkan dari berbagai musibah dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada jamaah, insyaallah pada hari ini Pak RW ya ada Pak Kades apa? Jalan mau di hot mic. Alhamdulillah. Ngarah teu barare cek wae. Intinya alhamdulillah. Insyaallah akan hari ini akan hot mic kepada santri dan jamaah yang memang tidak ada kegiatan sehat, tidak ada kegiatan, dimohon bantuannya untuk memindahkan pasir, kerikil, dama, bata. Nanti koordinasi kepada Mang Bain kemana ya, di kamana kena. Itunya jamaah anu teu aya pamengan. Anu aya pamengan memangah. Yang anu teu aya pamengan, anu sehatnya, teu aya pamengan, tidak ada hanca ya, tidak ada kegiatan, dimohon karena Allahnya agar bisa membantu untuk memindahkan pasir sama kerikil sama bata ke tempat yang aman. Untuk ini jalan akan di hot mic. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan orang-orang tersebut Allah berikan, Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina ma'alil kulli unsa wa dakar ma'alil kulli unsa wa dakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla daima wa akhilla ya ulama nuhdha bil khairi kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syun wa akhir rabbir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusulul manun wa firis surat ta'akraman sadar wa firis ta'akraman sadar wa salatullah tamshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa alil kiramin syurafa wa ala sahbih masabihil ghurab wa ala sahbih bihil ghurab ya Allah manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama
kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman, insyaallah nanti malam ada pengajian akbar yang tempatnya di Cipedung, Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Sabit, pimpinan Kiai Haji Sayyidul Afif, insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Faqih dari Malang. Oleh karenanya kepada semua jamaah mau laki maupun perempuan agar bisa hadir nanti malam, waktunya ba'da isya sampai beres. Nanti malam ya, jangan sampai terting. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung, guru kita semua Al-Habib Abdurrahman bin Faqih dari Malang. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semua dapat menghadiri acara pengajian akbar nanti malam. Juga mohon doa Fatihah untuk kakanda saya Kiai Haji Abdul Wahab yang sedang sakit, kakanda saya Kiai Haji Zainuddin Abu Tolha, dan semua guru-guru kita, mungkin ada yang sedang sakit, jamaah kita Mang Ating sedang sakit ya, banyak. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya masing-masing, yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya nabi.